A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ayo Ikut Aku ke Neraka. Cerita ini ditulis oleh Umma Laila. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Tawaranmu gue terima, Jo. Kapan kita jalan? Jonathan membawa pesan di ponselnya dengan penuh kebanggaan. Dirinya menyeringai hingga nampak gigi putihnya yang berjajar rapi. Dia sangat senang karena usahanya selama ini tak sia-sia. Dirinya merasa jumawa karena selalu bisa mendapatkan apa yang dirinya mau, termasuk wanita manapun. Akhirnya, walau modal banyak, gak apalah. Yang penting gue bisa puas. Semua wanita pasti bertekuk lutut di hadapan seorang Jonathan Aditama. Jo membalas pesannya ke nomor perempuan di seberang sana sambil tertawa terbahak-bahak. Malam ini Hani, jam 23 di Hotel XX, kamar 305. Kok malam banget, Jo? Gak salah. Kok di hotel? Kita kan cuma mau ngobrol. Di kafe kan bisa, gak harus di hotel kan, Jo? Gak apa-apa sayang. Biar aku bisa lebih mengenal hatimu dengan leluasa. Aku sungguh ingin mengenalmu dengan serius. Semakin malam semakin indah. Aku sungguh ingin mengenalmu dengan serius. Aku tunggu kedatanganmu sayang. Semenit, 2 menit, 30 menit pesannya tak terbalas. Jonathan memukul tembok kesal. Padahal tadi dirinya sempat merasa menang. Apa mungkin dirinya tadi terlalu berlebihan saat membalas pesan dari si wanita, calon mangsanya tersebut. Kamu harus jadi milikku. Jangan meremehkan seorang Jonathan. Ponselnya menyala. Jonathan tersenyum lebar saat melihat siapa si pengirim pesan. Oke, sampai ketemu di sana, Jo. Tapi kita cuma ngobrol sebentar saja ya. Yes, Jonathan berteriak senang. Tak menunggu lama dirinya pun segera bersiap menuju hotel yang biasa dia booking untuk mengencani para wanita-wanita yang berhasil dia rayu. Wanita yang akan ditemuinya kali ini teramat sangat sulit dirayu. Berbeda dengan wanita yang ditemuinya selama ini. Hal yang membuat Jonathan penasaran dan semakin terobsesi karena penolakan demi penolakan yang harus dirinya terima. Demi bisa mendapatkannya, bahkan Jonathan harus berpura-pura care dan perhatian demi bisa mendapatkan wanita yang katanya tak terobsesi dengan uangnya ini. Butuh waktu lama hingga akhirnya wanita ini mau bertekuk lutut di hadapannya. Selama perjalanan di dalam mobil, kepala Jonathan sudah dipenuhi oleh berbagai rencana. Salah satunya setelah bosan dengan wanita ini, maka akan didepak dengan cara yang paling memalukan. Berbagai alasan karena membuat dirinya harus berpura mengemis cinta di hadapannya. Tanpa sadar, bibirnya terangkat sebelah karena begitu menikmati semua rencana yang tengah dia susun. Mobil sport keluaran terbarunya yang ia dapatkan dari hasil mengacam sang ayah mendarat mulus di pelataran hotel. Dirinya langsung melangkah jumawa menuju kamar. Dia tak perlu menemui resepsionis. Mereka sudah hafal. Bahkan dia sudah punya kuncinya.
karena kamar yang dia tuju sudah jauh-jauh hari dia sewa. Setiap malam dia selalu tidur di sini, tentu saja dengan teman kencannya. Dan malam ini adalah teman kencana yang ke-13 bulan ini. Jonathan berjalan ke kamar sambil bersiul. Saat membuka pintu dirinya kaget. Tak menyangka teman kencanya telah sampai terlebih dahulu dan menunggunya. Wajahnya malam ini begitu cantik, dengan polesan makeup yang tebal namun cantik, menggunakan wig warna blonde. Pakaiannya juga sungguh mengobarkan jiwa lelakinya. Terlebih terdengar suara musik jazz lembut kesukaannya yang mengalun merdu, menyempurnakan kebahagiaan di hatinya saat ini. Ada wanita cantik dan musik, hal yang begitu disukai Jonathan. "Kamu cantik sekali," Jonathan berkata tanpa berkedip. Sementara si perempuan tertawa malu-malu, yang semakin membuat Jonathan gemas dan ingin memangsanya. Dia lempar jaketnya ke sembarang arah dan mendekati teman kencanya. Nafasnya memburu karena tergoda kecantikan wajah yang begitu mempesona. Sang wanita mengelak, mendorong pelan namun manja dada bidang Jonathan. "Tenanglah, mari kita minum dulu, baru senang-senang. Aku ingin mengobrol dulu denganmu." Sang wanita mengambil 2 gelas yang berisi anggur merah yang telah dia siapkan, memberikan salah satunya kepada Jonathan. Tak lupa memberikan senyuman termanisnya. Tanpa ragu Jonathan menerima minuman tersebut, meminumnya dengan sekali tegak. Sementara si wanita menatap tingkah laku lelaki di hadapannya sambil meminum minumannya secara perlahan. "Kamu terlihat berbeda malam ini, sayang. Kau sungguh mempesona. Aku sampai tak menyadari kalau ini dirimu. Kau sungguh berbeda. Apa kau sengaja melakukan hal ini demi aku?" Si perempuan tersenyum penuh misteri. Jonathan yang tak tahan langsung mengangkat tubuh teman kencanya dan melemparnya ke atas ranjang. Ranjangnya berderit ketika dirinya melakukan apa yang telah dirinya rencanakan sedari tadi. Dirinya tak bisa menyia-nyiakan waktu lagi. Jiwa lelakinya telah tersulut dan kini berkobar-kobar butuh tempat pelampiasan. Saat Jonathan akan memulai beraksi, kepalanya tiba-tiba pening. Matanya kabur. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya, berusaha mengusir sakit di kepala tapi percuma. Rasa sakitnya bukannya berkurang, tapi justru semakin sakit dan berat. Hingga akhirnya Jonathan dalam keadaan separuh sadar. Si wanita melempar kasar ke arah samping tubuh Jonathan yang berada di atasnya. Jonathan menggeram menahan sakit. "Sialan, apa yang lo lakuin ke gue?" Si wanita menyeringai. Tangan halusnya mengambil sesuatu dari bilik baju bagian dadanya. Wajahnya menyeringai mengerikan, menatap Jonathan dengan tatapan yang seolah ingin memakannya hidup-hidup. Jonathan tiba-tiba badannya kaku menegang. Suaranya tercekat. Terlebih saat wanita yang dia kencani menarik isi dari benda yang kini dikibas-kibaskan di wajahnya. Sebuah cutter yang terlihat sudah tua di luar, namun masih tajam mengkilap di dalamnya. Suara cutter terdengar ngilu di telinga Jonathan yang tidak berdaya di atas ranjang. "Jangan mati dulu, Jo. Mari kita ngobrol dan senang-senang." "Sialan." Jonathan berusaha berbicara, tapi mulutnya kaku. Lidahnya juga kaku. Tenaganya juga menguap entah kemana. Ini pasti karena minuman yang tadi dia telan. "Pasti gue diracun. Kurang ajar. Awas kamu." Jonathan mengumpat lirih dan terdengar tak jelas. Karena kini bibirnya sudah tertarik ke kanan dan kaku serta sulit digerakkan. Tiba-tiba mulutnya yang kaku
dibuka paksa oleh si wanita dengan kedua tangannya. Lidah Jonathan ditarik dan dikeluarkan paksa dan kasar. Jonathan berusaha melawan, tapi sia-sia. Tenaganya sudah habis entah kemana. Tubuhnya kaku tak mau menuruti perintahnya. Jonathan mulai ketakutan. Terlebih kini wajah wanita di hadapannya tidak lagi terlihat cantik, tapi terlihat dingin dan mengerikan. Aku pikir kita akan memulainya dari ini dulu, Jo sayang. Mulut lo yang berbisa ini telah membuat banyak perempuan ternoda karena percaya dengan lidah busukmu ini. Aku ingin membantumu membersihkan mulut hinamu ini, Jo sayang. Perlahan darah mengucur dari lidah Jonathan saat ujung cutter menempel ke lidahnya. Ditarik perlahan dan semakin dalam menancap. Mari kita nikmati permainan ini perlahan. Seperti kamu dulu mempermainkan hati perempuan, lalu menyakitinya secara perlahan. Suara Joe berusaha menjerit agar seseorang mendengar panggilannya, tapi percuma. Kamarnya penuh dengan suara musik jazz yang lembut dan romantis. Harusnya begitu, tapi sayang lagu itu tak bekerja dengan semestinya. Situasi saat ini bukan romantis, melainkan mengerikan. Setelah puas bermain-main dengan wajah Jonathan, tangan itu perlahan beralih ke area kejantanan Joe. Burung yang malang, andai Tuanmu tak menggunakanmu dengan serampangan, pasti kau tak berakhir dengan dijagal olehku seperti ini. Jonathan kembali menggeliat berusaha melawan. Perempuan itu berhenti, lalu menatap perlahan wajah Jonathan yang sangat mengenaskan, mendekatkan bibirnya tepat di telinganya, sambil membisikkan kata-kata. Kau masih ingat, Jo? Jonathan merinding saat nafasnya bangga wanita itu menyentuh daun telinganya, seolah yang berbicara adalah malaikat pencabut nyawa yang segera akan menghabisi dirinya. Waduk Sermo, Kulon Progo. Mata Jonathan melotot seperti akan terlepas dari tempatnya mendengar kata-kata selanjutnya yang berhasil membuat dirinya putus asa seketika dan sadar jika dirinya tak akan mungkin selamat. Jonathan menjerit bersamaan dengan kejantanannya yang terpotong dengan tiba-tiba. Tubuhnya terguncang hebat, darah mengalir ke segala arah. Indah sekali suaramu itu, sayang. Suara kematian. Si perempuan menatapnya dengan puas, melihat tubuh Jonathan yang perlahan berhenti menggeliat, dengan mata melotot karena menahan sakit yang teramat sangat. Akhirnya Jonathan pun meregang nyawa. Singkat cerita. Halo Ham, ada apa? Pak Rudi tengah memberi makanan ikan kesayangannya di kolam belakang rumahnya saat adik iparnya menelpon. Benarkah? Oke, Mas akan segera ke sana dengan mbakmu sekarang juga. Panggilan berakhir. Terlihat Pak Rudi mulai bersiap memanggil sang istri. Siapa yang telepon, Pak? Entah sejak kapan Melanie sudah berdiri di belakang Pak Rudi dan memperhatikan ayahnya tengah sibuk menelpon seseorang dengan wajah serius. Oh, ini Om Ilham tadi telepon Mel. Dia mau ketemu Mama sama Papa. Ada keperluan yang sangat mendesak. Melanie ikut ya, Pak. Bosan di rumah nih, gak ada teman main. Kamu di rumah saja ya, Mel. Kalau bosan di rumah, kamu kasih makan ikan peliharaan Papa saja. Ini urusan orang tua. Anak kecil seperti kamu gak akan paham.
Pak Rudi mengacak rambut anak gadisnya, sementara anak gadis kesayangannya hanya memasang wajah cemberut. Pak Rudi yang gemas dengan sang putri pun mencium pucuk kepalanya. Dahi Pak Rudi berkerut saat indera penciumannya menghirup aroma yang aneh di rambut Melani. Rambutmu kok lengket, Mel? Amis juga, belum keramas. Anak gadis jangan corok, nanti gak ada yang mau. Pak Rudi mengulangi lagi memeriksa rambut anaknya, mencium pucuk kepala anaknya, dan menyentuh rambut yang memiliki aroma aneh. Ada aroma amis dan terasa lengket jika dipegang, dan berwarna coklat kemerahan. Melani yang tak suka dengan sikap sang ayah segera menepis perlahan tangannya sambil cemberut. Rambut kamu dicat, Mel. Enggak, Pak. Lagian Mela juga belum ke salon, Pak. Belum dikasih uang jajan. Mela itu bukan anak kecil lagi. Gak perlu diusap-usap kepalanya. Melani udah gede. Oke. Anak papa sudah perawan. Sudah waktunya menikah. Ih, apaan sih, Pak? Melani mau kuliah S2 dulu di Jerman. Belum mau menikah. Pak Rudi terkekeh mendengar jawaban putrinya. Detik kemudian jemarinya sibuk dengan layar ponsel di tangannya. Sudah papa transfer 5 juta ya, Mel. Kamu ke salon ya biar cantik. Jangan kalah sama mamamu dan sama teman kamu si Sasa itu. Papa gak mau punya anak corok. Papa dan mama mau pergi ke rumah Om Ilham dulu. Kamu hati-hati kalau mau pergi. Kalau bosan, ajak sekalian Sasa agar kamu ada temannya. Iya, papa hati-hati di jalan. Titip salam buat Om Ilham ya, Pak. Cuma titip salam aja nih. Gak titip cinta sekalian buat om kamu, Mel. Ih, apaan sih papa ini? Sudah sana pergi. Nanti Om Ilham marah loh, karena kelamaan nungguin papa. Papa Rudi terkekeh, mengacak kembali rambut anaknya. Setelahnya beliau pergi menemui istrinya, dan tidak butuh waktu lama. Mereka berdua sudah mengendarai mobil, pergi meninggalkan rumahnya yang mewah. Melani memutuskan untuk menghubungi Sasa agar mau menemani dirinya ke salon untuk merawat rambutnya yang kata sang ayah bau. Melani mengambil ponselnya, menekan daftar nomor yang diinginkan, tapi beberapa kali pun dirinya berusaha menghubungi Sasa. Hasilnya selalu gagal. Nomornya tidak aktif. Diulang lagi, gagal lagi. Melani mendesah kecewa karena Sasa tak dapat dihubungi. Mau tak mau dirinya terpaksa pergi ke salon sendirian. Sudahlah, gue ke salon sendirian aja. Melani pun pergi ke salon menggunakan taksi online yang dirinya pesan. Melani malas pakai sopir karena membuat dirinya tak bisa pergi dengan leluasa. Sementara itu di rumah Om Ilham, nampak Pak Rudi dan Bu Rosa. Orang tua Melani gusar dan tegang. Pasalnya hasil tes DNA dari jasad Ayu sudah keluar, dan hasilnya sesuai dengan yang dipikirkan Ilham selama ini. Jadi sia-sia kita berusaha membongkar makam Ayu, Ham. Karena Ayu memang sudah meninggal. Hasil tes DNA membuktikan secara akurat kalau jasad itu memang jasad Ayu yang meninggal 5 tahun yang lalu. Iya, Mas. Ayu benar-benar sudah meninggal. Sudah terbukti dengan hasil DNA yang keluar. Lalu, siapa pelaku teror selama ini, Ham? Mengapa kamu berpikir jika teror ini ada sangkut pautnya dengan kematian Ayu? Hingga kamu kuku ingin membuka kembali kasus kematian Ayu yang sudah lama ditutup. Selanjutnya, apa lagi yang akan kamu lakukan? Karena pelaku teror ternyata bukanlah Ayu.
Bu Rosa yang tidak sabar menjejali adik lelakinya dengan pertanyaan bertubi-tubi. Tanpa banyak bicara, Ilham mengeluarkan sebuah amplop coklat besar yang telah dia persiapkan, meletakkan di atas meja, tepat di hadapan Bu Rosa dan Pak Rudi. Pak Rudi perlahan membuka amplop yang disodorkan. Ternyata isinya adalah foto berkas tentang kasus pembunuhan Bagas, Jonathan, Galang, Sabrina, dan yang terakhir Sasa. Apa ini maksudnya, Ham? Kenapa ada berkas pembunuhan Sasa? Dia kan masih hidup. Pak Rudi tak paham apa maksud Ilham menunjukkan berkas tersebut. Itu kasus pembunuhan yang saya tangani, Mas. Pembunuhan? Tapi kenapa ada Sasa? Dia kan masih hidup. Bu Rosa terheran karena setahu dirinya Melani masih bertemu dengan Sasa. Ilham menggeleng perlahan kepalanya. Saya dapat laporan pembunuhan terbaru di sebuah perumahan, dan ternyata itu Sasa. Baru tadi pagi saya dari lokasi kejadian perkara, Mbak. Ternyata yang meninggal Sasa, teman Melani. Oh Tuhan. Bu Rosa menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Dia sungguh tak menyangka kalau Sasa teman Melani sudah meninggal. Sementara itu tiba-tiba muka Pak Rudi memucat. Gestur tubuhnya menunjukkan kekhawatiran. Tapi kekhawatiran itu ditunjukkan entah untuk siapa. Kamu tahu, Mas Rudi, ternyata Bagas, Jonathan, Galang, dan Sasa adalah teman satu sekolah dengan Ayu dan Melani sewaktu di Yogyakarta. Temannya Melani sewaktu SMA. Kok Mbak tidak tahu ya? Apa mungkin mereka beda kelas? Iya Mbak, mereka beda kelas dengan Melani. Ternyata mereka berempat tewas dengan cara yang sama. Disiksa terlebih dahulu, baru dibunuh. Masing-masing dari mereka memiliki luka yang sama, yaitu goresan benda tajam yang membuat mereka kehabisan darah dan akhirnya meninggal. Ilham menjeda penjelasannya, lalu menatap tajam ke arah Pak Rudi yang tengah mendengarkan penjelasan darinya. Sedangkan untuk Sabrina, kamu tahu sendiri kan Mas Rudi, dia selingkuhan kamu, Mas. Tapi untuk motif pembunuhannya berbeda dengan yang lain. Belum diketahui apa sebenarnya motif pembunuhan untuk wanita selingkuhanmu itu. Khusus Sabrina tidak ada sangkut pautnya dengan kematian Ayu. Selingkuhan? Jadi selama ini kamu selingkuh dengan Sabrina, Mas? Kurang ajar kamu, Mas. Harusnya kamu juga sekalian mati saja bersama Sabrina. Dasar pagar makan tanaman. Nafas Bu Rosa memburu. Tangannya memukul lengan Pak Rudi berkali-kali. Dirinya marah dan kecewa dengan suami dan sahabat-sahabatnya yang telah mati. Kenapa dirinya baru sadar sekarang? Andai Sabrina yang mengaku sahabatnya itu masih hidup, pasti Bu Rosa lah yang akan menghabisi nyawanya. Pak Rudi yang sudah terbongkar kebusukannya hanya menundukkan kepala dan dia membisu. Dasar tidak tahu malu kamu, Pah. Sejak kapan kamu mengkhianati pernikahan kita, Pah? Jawab. Pak Rudi yang hanya diam semakin membuat amarah Bu Rosa membesar. Wanita cantik itu terus memukul suaminya yang kini mematung. Sudah Mbak, tenangkan pikiranmu dulu. Melani sekarang jauh lebih penting. Urusan kalian untuk sementara disampingkan terlebih dahulu. Lalu dengarkan penjelasan saya baik-baik. Bu Rosa menatap tajam ke arah suaminya. Sementara Pak Rudi hanya menunduk, tidak mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Ngomong-ngomong Mbak, apa Melani sudah tahu kalau Sasa meninggal Mbak? Atau sekedar memberikan kabar kepada kalian Mbak?
Ilham kembali bertanya kepada sang kakak perempuannya yang tengah emosi itu. Sepertinya belum, Ham. Tadi dia pamit mau ke salon. Bahkan dirinya masih menginginkan Sasa untuk menemaninya agar tak kesepian. Bu Rosa menjelaskan keadaan Melanie. Kalau begitu, kita harus menjemput Melanie sekarang, Mbak. Melanie. Dahi Rosa berkerut saat adiknya itu menyebut nama sang anak. Iya, Mbak. Kita harus menjemput Melanie sekarang juga. Karena dalang di balik pembunuhan berantai ini adalah Melanie. Flashback 20 April 2016, Waduk Serbo Kulon Progo. Ayu, Ayu, kamu di mana? Ayu. Melanie yang masih remaja tengah mencari sahabatnya yang tiba-tiba menghilang. Tadi sehabis acara api unggun dia langsung tidur di tenda karena terlalu lelah. Seingatnya dia dan Ayu tidur berdampingan. Tapi ketika dirinya terbangun karena gigitan nyamuk, Ayu sudah tidak ada di sampingnya. Tak biasanya sahabat cantiknya itu pergi begitu saja tanpa berpamitan dengannya. Karena khawatir dan juga penasaran, akhirnya walau hanya bermodalkan nekat yang dia paksakan, Melanie menyusuri jalan pegunungan menuju waduk. Memang lokasi perkemahan sekolahnya agak sedikit menurun dan agak sedikit menjauhi daerah waduk, sehingga saat akan menuju ke arah waduk, dia harus menanjak. Senter kecilnya dia arahkan lurus ke depan. Melanie mengeratkan pelukan di tubuhnya karena ternyata jaket yang dia kenakan tidak mampu menahan hawa dingin malam ini. Dia menanjak perlahan menuju waduk. Entah kenapa kakinya dengan sendirinya melangkah ke arah sana. Karena mungkin saja Ayu tidak di sana, tapi hanya pergi sebentar ke toilet atau apapun lah. Otaknya berkecamuk, dipenuhi rasa takut, was-was, namun juga khawatir akan keselamatan Ayu sahabatnya itu. Ayu, kamu di mana sih? Melanie terus melangkahkan kakinya perlahan, hampir mendekati waduk. Tapi sial tak bisa ditolak. Sinar dari senter kecilnya mati menyala, hingga akhirnya benar-benar sirna menghilang. Melanie ketakutan setengah mati. Melanie terpekik. Sialnya senter kecilnya mati di daerah yang tanpa cahaya. Padahal sudut-sudut waduk yang lain disediakan lampu jalan. Dirinya juga lupa membawa ponsel karena buru-buru mencari sahabatnya itu. Melanie mengurungkan niatnya untuk mencari Ayu. Dia akan berlari secepat mungkin dan akan segera melaporkan ke gurunya tentang menghilangnya Ayu. Mungkin saja para guru bisa membantu dan Ayu segera ditemukan. Sial. Kenapa aku ceroboh banget sih? Melanie menepuk dahinya. Kenapa tidak terpikirkan dari tadi? Kalau seharusnya dia lapor ke guru saja, bukan malah sok pemberani mencari Ayu sendirian. Yang berakhir seperti ini, terjebak dalam kegelapan. Saat dirinya bersiap untuk berlari, Melanie tanpa sengaja mendengar suara orang tertawa terbahak-bahak. Mereka seolah bahagia sekali. Lalu pendengarannya berganti menangkap suara tangisan. Tunggu. Melanie tampak sangat mengenal suara itu. Segera dirinya mempertajam pendengarannya. Matanya melotot karena Melanie yakin jika yang menangis itu Ayu. Entah keberanian dari mana, Melanie masuk ke dalam semak yang semakin gelap. Pohon menjulang tinggi tidak menghalangi dirinya untuk menemui Ayu. Padahal suasana gelap gulita karena senter miliknya mati. Kakinya terus melangkah ke sumber suara. Namun saat mulutnya hendak memanggil nama sahabatnya itu, pandangan yang sangat mengerikan terpampang jelas di hadapannya. Dia langsung bercongkok,
bersembunyi di balik semak-semak sambil matanya tetap terarah ke depan, di mana Ayu tengah diperkosa beramai-ramai. Tubuh Melani kaku tidak bergerak, lidahnya keluh, tubuhnya bergetar, matanya merekam kejadian demi kejadian yang terjadi tepat di hadapannya. Ayu digilir oleh beberapa anak laki-laki yang berasal dari satu sekolahan yang sama dengan dirinya. Sementara satu anak perempuan yang lain sibuk mengambil dan merekam kejadian tersebut. Hahaha, Ayu, gampang banget sih kamu dirayu sama si Bagas. Dia itu sukanya sama Melani, yang bapaknya tajir. Bukan lo yang cuma anak pembokat. Bego lo. Anak perempuan yang tengah merekam adegan Ayu diperkosa tanpa tertawa. Tak ada rasa iba sedikit pun. Padahal dia juga sama-sama perempuan. Entah kemana hati nuraninya. Bukannya membantu Ayu, tapi malah ikut menikmati penderitaan yang dialami gadis malang tersebut. Sudah belum, Gas? Gantian. Gue udah gak tahan nih. Kamu lama amat. Udah Jo, sorry. Tempatnya gak nyaman gini soalnya sih. Nih, kalau mau pakai dia, mumpung gratis. Sa, lo udah rekam Galang dan Bagas kan? Sekalian habis ini, gue yang lo rekam buat kenangan si cupu ini. Oke Jo, jangan lama-lama tapi takut ketahuan. Itu Jonathan, Sasa, Galang dan Bagas. Tangan Melani mengepal kuat, meremas rumput di sampingnya. Dia sangat marah, tapi dirinya tidak cukup berani untuk berteriak. Pasti dia kalah dan mungkin nasibnya akan sama dengan Ayu, sahabatnya. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Salahku apa sama kalian? Ayu menangis sambil menatap nanar anak-anak remaja di hadapannya. Tangannya sibuk menutupi tubuhnya yang telah tercampik oleh penghinaan. Sasa mendekati Ayu, lalu menarik kasar dagunya hingga wajah cantiknya mendongak ke atas. Karena kamu miskin. Ayu, aku gak suka lihat cewek miskin tapi belagu macam kamu. Akan aku laporin kalian ke guru. Kalian semua akan dipenjara. Ayu berteriak histeris. Dirinya menangis sambil memakai kembali pakaiannya yang sudah robek karena dibuka paksa. Hahaha, lo anak orang miskin mau laporin kita? Mana bisa. Yang ada cerita lo gak ada yang percaya. Di sini gak ada orang lain selain kita. Tinggal kita bilang saja kalau kami tidak tahu apa-apa. Beres deh. Kamu itu siapa? Anak pembantu saja sok bergaya. Mau laporin kita ke polisi. Jonathan tertawa lebar. Melani pasti percaya sama aku. Kalian akan aku laporin semua. Kalian akan mendapat hukuman. Dan belum sempat Ayu menyelesaikan perkataannya, dia tiba-tiba tersungkur di tanah. Kepalanya berdarah karena dipukul balok kayu oleh Sasa dengan keras dan cepat. Semua orang terbengong karena syok dengan apa yang terjadi. Gila lo Sa, si Ayu mati. Bisa masuk penjara beneran kita. Bodoh kamu ya. Galang histeris. Dirinya tak mau masuk penjara karena kematian Ayu. Anak mami, diem gak? Lo pengen kita semua masuk penjara? Ayu bakalan cerita ke Melani. Dan bokap Melani yang tajir bakalan kirim kita semua ke penjara bego. Ayu mau mati atau hidup, kita semua bakalan masuk penjara. Kenapa gue jadi ikutan gila seperti kalian sih? Sasa berbicara sambil gemetar. Sejujurnya dia refleks memukul kepala Ayu.
karena takut dengan ucapan Ayu yang akan mengadu ke Melanie. Zaza tahu betul kalau Melanie pasti akan membela Ayu mati-matian. Terus gimana Nisa? Jonathan, Bagas, Galang dan Zaza pun akhirnya bersepakat membuang mayat Ayu ke waduk. Saat Jonathan, Bagas, dan Galang bersiap membawa jasad Ayu, Zaza mengeluarkan cutter dari dalam saku jaketnya. Lo mau apa, Sa? Galang berteriak histeris saat tangan Zaza mulai menggores wajah Ayu dengan cutter di tangannya. Darah masih bisa mengalir di wajah pucat Ayu. Diam, kita rusak dulu wajahnya supaya gak ada yang kenal, biar dikira dimakan binatang buas. Sekalian kalian patahkan kaki kanan Ayu biar lebih meyakinkan lagi. Gila kamu, Sa. Ayu sudah mati masih mau kamu siksa lagi. Bagas menolak usulan Zaza yang sadis. Bego, ini demi kita semua. Cepetan, waktu kita gak banyak. Selesai merusak wajah jasad Ayu, mereka lalu mematahkan salah satu kaki Ayu seperti perintah Zaza, lalu membuang jasadnya ke waduk. Terdengar suara benda berat jatuh ke dalam air. Setelahnya mereka langsung pergi meninggalkan Melanie sendirian yang tanpa mereka sadari sedari tadi menyaksikan semua kekejian mereka. Melanie berjalan kontai kembali ke perkemahan dengan tatapan kosong. Berjalan terseok-seok, matanya tak lagi mampu menangis karena apa yang dirinya lihat teramat mengerikan. Pikirannya penuh dengan penyesalan. Kenapa tadi dia tidak berteriak saja agar Ayu sahabatnya tak mengalami nasib tragis seperti itu. Melanie pulang ke perkemahan dengan hati yang terkoyak, penuh penyesalan, sakit hati, amarah, serta dendam. Hal menggemparkan terjadi esok harinya, karena saat apel malam Ayu menghilang dan paginya ditemukan mengambang di waduk. Melanie depresi tanpa bisa menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Dirinya tidak mau berbicara beberapa bulan lamanya. Orang tuanya sepakat memboyongnya ke Jakarta agar dirinya bisa melupakan kejadian tentang Ayu. Tapi siapa sangka, setelah 5 tahun berlalu, dirinya kembali bertemu dengan mereka yang tengah menghabisi nyawa sahabatnya dengan sadis. Setiap suara itu menggema di telinganya. Melanie tersenyum dengan mengerikan. Ayu. Melanie tersenyum menyeringai. Jika kepalanya tak lagi sakit, dirinya tidak lagi mengingat apapun lagi. Tak mengingat apa yang telah dia lakukan kepada mereka yang telah memisahkan dirinya dengan sahabat baiknya, Ayu. Singkat cerita, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Bagas berkali-kali menghubungi nomor Melanie, tapi selalu gagal. Bagas coba lagi dan hasilnya masih sama. Melanie kekasihnya tidak bisa dihubungi. Bagas khawatir hal buruk menimpa sang kekasih. Dia ingin mengabarkan kepada kekasihnya itu kalau dirinya sedang perjalanan menuju villa di Bogor. Hari ini dirinya sangat bahagia karena akhirnya Melanie mau diajak pergi berdua. Lebih tepatnya, Melanie yang mengajak dirinya untuk berlibur berdua di puncak Bogor. Walau sudah ada rencana untuk menikah, Melanie sangat menjaga jarak dengan dirinya. Jangankan berhubungan badan seperti kebiasaan teman-temannya yang lain. Jika dirinya nekat memegang tangan sang kekasih, maka dirinya akan dihajar habis-habisan secara verbal. Dia tidak akan bisa berjumpa kembali dengan Melanie untuk waktu yang lama. Dan hal itu pasti membuat Bagas panik. Bagas yang begitu mencintai Melanie sangat takut kehilangannya. Bagi Bagas, Melanie adalah gadis istimewa. Gadis yang bisa menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya,
dan juga tidak terobsesi dengan materi. Walaupun bagi Bagas, uang tak pernah jadi masalah, asalkan dirinya bisa memiliki Melanie seutuhnya. Bagas sangat mencintai Melanie. Dia sangat bangga saat banyak lelaki yang mendekati Melanie, termasuk Jonathan sahabatnya. Tapi kekasihnya itu justru memilih dirinya. Dia berjanji akan tulus mencintai kekasihnya itu dan berencana menikahinya tahun ini. Tapi kini Bagas pusing memikirkan perubahan sikap Melanie yang tiba-tiba menjadi agresif. Bahkan sekarang mereka berjanji untuk menghabiskan malam bersama di puncak. Sesuatu yang janggal menurut Bagas. Tapi rasa cintanya membuatnya menepis perasaan aneh itu jauh-jauh. Mobilnya berjalan pasti dan tak membutuhkan waktu lama. Mobilnya terparkir di villa yang sudah dia pesan. Bagas belum turun dari mobil. Tangannya sibuk mengambil ponsel dari jaket yang dia kenakan. Tak lain dan tak bukan adalah untuk menghubungi Melanie, mengabarkan kalau dirinya sudah berada di villa. Saat Bagas mencoba menghubungi kembali nomor Melanie, tapi tiba-tiba kaca mobilnya ada yang mengetuk pelan. Melanie. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.